Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Manusia itu adalah makhluk roh, beda dengan hewan, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Selama 21 hari, hal-hal yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang bersifat rohani. Berita-berita dari surga yang adalah roh. Firman Tuhan ini adalah roh dan kehidupan yang akan saudara menghidupkan kita. Pagi hari ini saudaraku, mari kita saudaraku mengambil keputusan untuk membangun kehidupan manusia roh kita. Wow, puji nama Tuhan, kita jumpa kembali di hari yang pertama puasa korporat 21 hari kita, saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini menyambut hari pertama puasa yang akan kita jalani bersama-sama 21 hari? Saya yakin saudaraku bahwa ini adalah awal yang baik. Ini adalah hal yang akan membuat sejarah baru dalam kehidupan kita. Saya menyapa saudara semua jemaat Tuhan GBI Blessing Papua Ministry, baik Polima, AB Pura, Sentani, Raja Wali, Kerom, dan cabang yang keempat di Mercure Hotel. Saya percaya saudaraku bahwa di hari pertama puasa kita hari ini, kita akan saudaraku menjalaninya penuh dengan keoptimisan bahwa kita yakin kita bisa menyelesaikannya sampai 21 hari nanti. Dan di pagi hari ini saudaraku, saya percaya saudara tadi sudah menyembah Tuhan, berbahasa roh selama 30 menit pertama. Saya yakini juga bahwa pasti ada pesan-pesan Tuhan yang saudara peroleh di dalam 30 menit persekutuan saudara. Dan ini waktunya saudaraku, kita akan belajar tentang bagaimana prinsip membangun manusia roh selama 21 hari ini. Saudara yang sudah pernah mengikuti training membangun manusia roh, bisa saja saudara sudah lupa, karena ada 7 sesi dalam training kita yang waktu lalu kita ikuti. Dan saudara yang sudah ikut, mungkin saudara sudah lupa apa itu sesi pertama, 2, dan ketiga isinya. Nah, bagi saudara yang belum mengikuti training membangun manusia roh, apalagi saudara. Nah, oleh hikmat Tuhan, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, ini adalah waktu yang terbaik, di mana selama 21 hari kita mengambil waktu berpuasa ini, sekaligus setiap pagi kita akan belajar bersama-sama bagaimana prinsip-prinsip melakukan dan mengalami pelajaran membangun manusia roh yang saya percaya ini akan menjadi warisan kita, ini akan menjadi modal terpenting kita untuk kita akan alami hidup yang berkemenangan, hidup yang berdampak dalam situasi seperti apapun yang akan kita lalui ke depan, saudara. Dan siapkan catatan saudara, saya akan mulai sesi kita yang pertama, day 1, hari pertama, yang saya beri judul perenungan kita 30 menit ke depan adalah kita adalah makhluk roh. Boleh sama-sama katakan bersama dengan saya, 2, 3. Kita adalah makhluk roh. Nah, mari ikuti saudara. Yang pertama yang ingin saya katakan buat setiap kita di pagi hari ini, ketika saudaraku kita melihat di brosur bagaimana kita akan belajar prinsip membangun manusia roh, pertanyaan yang harus kita jawab bersama adalah begini: mengapa kita perlu belajar prinsip membangun manusia roh, saudara? Nah, alasan utamanya adalah karena kita ini adalah makhluk roh. Saya ulangi, saudara harus menyadari, suka atau tidak suka, bahwa setiap kita manusia ini sebenarnya adalah makhluk roh. Nah, keberadaan kita sebagai manusia, karena kita adalah makhluk roh, ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat rohani. Sebab apa? Sekali lagi, karena pada hakikatnya, pada substansinya, manusia itu adalah makhluk roh. Di mana saudaraku, kitalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah di dunia ini yang memiliki roh. Saya ulangi, garis bawahi ini. Dari semua makhluk yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, katakanlah planet, katakanlah saudaraku daratan, lautan,
apalagi tumbuh-tumbuhan, hewan. Hanya manusialah saudaraku satu-satunya makhluk yang Alkitab katakan saudaraku diciptakan memiliki roh. Karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dari mana saya berani mengatakan seperti itu, saudara? Kalau kita membaca, persiapkan Alkitab saudara, ya, dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, saudaraku, Alkitab memberikan kita, saudaraku, sebuah pemahaman bahwa saat Tuhan menciptakan manusia, ada dua elemen, saudaraku, yang Allah berikan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa disebut sebagai manusia. Yang pertama, manusia itu dibentuk dari debu tanah, ya, sehingga ada tubuh lahiriah kita, ada badan kita ini, saudara. Tetapi, saudaraku, manusia itu menjadi makhluk hidup kapan? Alkitab mengatakan ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Katakan sama-sama, menghembuskan nafas hidup ke dalam siapa? Ke dalam tubuh manusia yang berasal dari debu tanah tadi. Kenapa debu tanah ini, saudaraku, bisa menjadi hidup? Karena ada, saudaraku, roh Allah. Karena, saudara, dalam terjemahan Amplified Bible-nya, kata, saudaraku, menghembuskan nafas hidup ini ditulis dengan kata Spirit of Life. Artinya ada roh kehidupan yang dari dalam Allah dipindahkan atau dimasukkan ke dalam manusia, sehingga manusia itu memiliki roh yang hidup, Spirit of Life. Nah, kalau begitu saudara berkata kepada saya, kalau begitu manusia bukan hanya makhluk roh, Pak, berarti makhluk tubuh lahiriah juga. Betul, saudara. Tapi kita harus ingat bersama-sama, tubuh lahiriah kita ini sementara. Itulah sebabnya kalau seseorang yang meninggal dunia, ketika terjadi sakramen penguburan, pendeta selalu mengatakan di kalimat terakhir sebelum itu jenazah dikuburkan, saudaraku. Apa kata-kata pendeta? Tubuhmu berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Tetapi roh kita ini bersifat kekal. Karena apa? Karena Allah yang memberikan roh itu kekal. Jadi, saudaraku, kenapa saya katakan manusia pada hakikatnya adalah makhluk roh, saudaraku? Karena kalaupun kita punya tubuh lahiriah ini sifatnya sementara, tidak permanen. Tapi roh kita, saudaraku, yang adalah nafas Allah, ini bersifat kekal. Itu sebabnya, saudara, kita harus menyadari bahwa tubuh ini, katakan tubuh ini, cuma wadah untuk bisa apa, saudaraku? Cuma wadah yang untuk bisa ibaratnya menampung roh ini. Sama kayak handphone saudara. Saudara tahu handphone saudara, ya? Di dalam handphone itu, saudaraku, ada hal yang tidak kelihatan, yang paling penting, yang paling esensi, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, yang namanya signal. Ya. Kalaupun handphone saudara rusak, katakan, handphone saudara terbakar, tapi bukan berarti signal yang ada di dunia ini akan ikut lenyap. Tidak, signal itu tetap ada. Begitu ada handphone baru lagi, nah signal itu akan masuk kembali ke si handphone itu. Jadi handphone itu cuma wadah, signal itu terperangkap di dalam handphone tersebut. Nah, walaupun, saudaraku, analogi ini mungkin tidak bisa 100% mewakili gambaran yang ingin saya sampaikan, tapi seperti itulah kira-kira, bahwa sebelum kita, saudaraku, belajar lebih lanjut tentang prinsip membangun manusia roh, saudara harus perhatikan, manusia itu adalah makhluk roh. Beda dengan hewan, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Kitalah satu-satunya ciptaan yang memiliki roh. Tubuhmu akan kembali ke tanah, dari tempat di mana ia pertama kali diambil, ke situ dia akan kembali. Tetapi roh ini kekal karena dia berasal dari Allah. Nah, kalau saudara membaca catatan kitab Yohanes 6 ayat 63, itu sebabnya Alkitab mengatakan, rohlah yang memberi hidup.
daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi, roh kita ini memberi kehidupan. Manusia itu bisa hidup bukan karena hanya ada dagingnya, bisa dikasih makan 3 kali sehari, tapi karena ada roh. Kapan manusia mati? Ketika rohnya meninggalkan tubuh, dia mati, saudara. Sama seperti handphone. Walaupun handphone itu keren, saudaraku, harganya bisa 20 juta, tapi kalau nggak ada signal, nggak kepake handphone saudara, tidak bisa menelpon orang di luar negeri. Iya kan, saudara? Jadi saya hari ini mau menegaskan kehidupan roh yang di dalam ini yang jauh lebih penting, yang kadang-kadang karena nggak kelihatan, kita abaikan, saudara. Itulah sebabnya dimulai dari pagi ini kita akan belajar prinsip membangun manusia roh. Yang seperti dikatakan Yohanes 6 ayat 63 tadi, daging sama sekali tidak berguna. Jadi jangan terlalu, saudaraku, menginvestasikan segala sesuatunya untuk kebutuhan daging lahiriamu. Yang penting dia sehat, dia kuat. Tetapi kita juga harus punya investasi untuk kehidupan roh kita. Dalam versi mudah dibacanya, dari Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, bukan daging yang memberi hidup, tetapi roh yang memberi hidup. Saya ulangi, bukan daging yang memberi hidup. Artinya apa? Walaupun kau kasih makan tubuh dagingmu, kau kasih, saudaraku, perawatan, tapi kalau roh saudara tidak pernah dikasih makan, maka yang akan kita alami adalah kematian. Dimulai dari kematian rohani, ini akan berkelanjutan kepada kematian-kematian fisik lainnya, saudara. Hal-hal yang kukatakan kepadamu, kata Yesus, adalah roh. Dengan demikian, hal-hal itu memberi hidup. Selama 21 hari, hal-hal yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang bersifat rohani. Saya tidak sedang menginformasikan laporan cendrawasih Pos, Kompas, Detikcom, no. Yang saya laporkan adalah, saudaraku, berita-berita dari surga yang adalah roh. Firman Tuhan ini adalah roh dan kehidupan yang akan, saudaraku, menghidupkan kita. Itu sebabnya saya berdoa supaya selama 21 hari saudara mengikuti meset hari pertama sampai 21 ini, tidak ada kita mengikutinya dengan sikap acuh tak acuh, cuek, merasa saudaraku tidak penting. Saya yakin, saudaraku, kalau ada hal yang paling penting yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami hari-hari ini adalah kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan ketika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan engkau. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Doaku hari ini, saudara, semua apapun yang saudara perlukan, butuhkan akan ditambahkan sebagai efek otomatis karena kebenaran firman yang adalah roh kita ketahui. Nah, itu sebabnya, saudara, hari ini jangan hanya fokus pada hal-hal lahiriah yang kelihatan, yang sementara, tapi harusnya kita fokus kepada hal-hal batiniah, hal-hal rohani yang tidak kelihatan, tetapi itulah yang kekal. Saya suka Rasul Paulus menuliskan ini di dalam catatan 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Mari silakan buka Alkitab saudara. 2 Korintus pasal yang keempat, dari ayat yang ke-16 sampai 18. Mari pastikan ada Alkitab selalu di dekat saudara, karena saya berharap semua kita belajar bersama-sama. Saudaranya tidak sekedar menerima mentah-mentah dari saya, tapi saudara juga bisa mengikuti proses proses pembelajaran secara interaktif. Karena kalau saudara menemukan sendiri itu jauh lebih berbekas, jauh lebih berdampak dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Kalau sudah dapat, hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kemudian ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ayat yang ke-18, ini yang saya suka, saudara. Paulus mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan.
melainkan yang tak kelihatan. Ya, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Nah, saudara, disinilah seringkali saudaraku kita memperhatikan apa yang paling penting dalam hidup ini. Hal-hal yang sifatnya lahiriah ini memang kelihatan, tapi Paulus mengatakan saudaraku itu tidak kekal. Tapi justru kehidupan rohani saudara yang tidak kelihatan, kalau dibangun saudaraku, ini akan mengalami efek-efek kekekalan. Saudaraku, hari ini kita bisa tersadar bersama-sama bahwa manusia membangun banyak hal yang kelihatan, tapi hari-hari ini tidak ada gunanya. Manusia bangun rumah, bangun hotel, bekerja keras, beli mobil mewah. Mobilnya gara-gara di lockdown saudaraku tidak terpakai, terparkir saudara. Ya, dia bangun segala bentuk properti, hotel, tapi tidak ada orang yang berani nginap ke sana. Padahal saudaraku, semua energi, semua effort, tenaga sudah dicurahkan beberapa waktu yang lalu untuk membangun semua itu. Saya tidak bilang saudaraku, saudara salah punya ini, itu, dan yang kelihatan lainnya. Tetapi yang sering sekali saudaraku memilukan hati Tuhan, gara-gara kita memfokuskan seluruh energi keberadaan kita untuk mengejar yang kelihatan itu, kita sudah tidak punya waktu lagi untuk mengejar dan membangun manusia roh kita yang tak kelihatan ini, tapi justru itulah yang kekal. Tapi pagi hari ini aku berdoa, aku nyatakan atas setiap saudara pendengar sekalian, jemaat Tuhan GBI Blessing Papua Ministry secara khusus, hari ini biarlah telinga yang mendengar, mata yang melihat terbuka lebar, sehingga hari ini engkau dikembalikan kepada normalnya hidupmu, bahwa engkau harus saudaraku membangun kehidupan manusia rohmu secara maksimal. Jadi sekali lagi saudaraku, manusia pada hakikatnya adalah makhluk roh. Seperti judul tema kita di hari pertama ini, manusia adalah makhluk roh. Kita adalah makhluk roh. Kita, ikuti saya. Manusia, ikuti saya, saudara bisa ikuti saya. Masih ada yang ngantuk? Ayo, segar dalam nama Yesus. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk roh. Oke? Jadi jangan hanya lihat tubuh saudara, ya kan, otot saudara, apalagi saudaraku, segala hal yang saudara bisa raba pegang. Saudara pada hakikatnya makhluk roh. Karena ini semua ini tidak kekal, tapi roh saudara ini yang bersifat kekal. Kata hakikatnya, tadi malam saudaraku saya coba baca-baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa sih arti hakikat? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat itu punya arti kenyataan yang sebenarnya atau kenyataan yang sesungguhnya. Jadi ketika saya mengatakan manusia pada hakikatnya adalah makhluk roh, itu artinya kenyataan yang sesungguhnya, suka atau tidak suka, terserah ada orang mau memperdebatkan hal ini, tapi pada hakikatnya, artinya pada kenyataan yang sebenarnya, engkau adalah makhluk roh. Jadi engkau harus menerima kenyataan ini, bahwa engkau adalah makhluk roh, karena berasal dari Allah. Allah mengembuskan nafas hidupnya ke dalam kita, makanya kita bisa hidup. Nah, siapa itu Allah? Yohanes katakan saudaraku, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah dia dalam roh dan dalam kebenaran. Nah, kalau saudara sudah setuju sampai di sini, bahwa manusia adalah makhluk roh, kalau kita sudah menyepakati saudaraku, bahwa pada hakikatnya kita manusia ini adalah makhluk roh, maka mau tidak mau saudaraku, kita harus menjaga, membangun, memelihara, merawat kehidupan manusia roh kita. Sama seperti saudara menjaga, memelihara tubuh saudara, ke salon, fitness, nge-gym, kasih herbal ini dan itu, makan 3 kali sehari. Supaya apa? Manusia tubuh saudara bisa terjaga saudara, bisa terawat, terbangun. Pertanyaannya, apakah kita melakukan hal yang sama? Apa itu? Memberi makan, menjaga, merawat, membangun kehidupan manusia roh kita. Harusnya kita lakukan hal yang sama, bahkan harusnya lebih apa saudaraku?
lebih fokus lagi membangun manusia roh, sebab ini yang Alkitab katakan kekal. Nah, saat manusia roh kita dibangun, apa yang akan terjadi, saudaraku? Maka saudara, di saat itulah kita memiliki kehidupan yang dipimpin oleh roh. Oh, di sini kita akan masuk satu poin inti. Apa sih yang dimaksud hidup dipimpin oleh roh? Orang-orang Pentakosta ini sudah sering dengar khotbah hidup dipimpin oleh roh, hidup dipimpin oleh roh. Sebelum saudara mengetahui apa itu hidup dipimpin oleh roh, saudara harus tahu juga ada hidup yang dipimpin oleh daging. Kenapa hidup dipimpin oleh daging? Karena dagingnya lebih besar, lebih kuat. Nah, ada satu statement yang saya ingin berikan kepada saudara. Statementnya bunyinya begini, saudara. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang menang, dia yang memimpin. Oke, coba ikutin bersama-sama dengan saya. Katakan, siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, kalau dia yang menang, dia yang berhak untuk memimpin. Kenapa seringkali kehidupan kita, saudaraku, selalu ditarik jatuh ke dalam keinginan dosa daging? Karena memang tubuh daging kita, tubuh lahiriah kita, dia yang lebih kuat. Nah, siapa yang kuat, dia yang akan memimpin, karena dia sudah menjadi pemenang. Karena ketika, saudaraku, manusia lahiriah kita terus diberi makan, sementara manusia roh kita tidak pernah dirawat, tidak pernah dibangun, otomatis dia akan kalah. Nah, sehingga kehidupan kita tidak pernah dipimpin oleh roh. Tapi kalau kehidupan manusia roh kita terus dibangun dari hari ke hari, dari hari ke hari, maka dia akan lebih kuat. Siapa yang kuat, dia akan mengambil pusat komando untuk memimpin kehidupan saudara. Itu sebabnya, saudaraku, Alkitab mengatakan kalau hidupmu dipimpin oleh daging, ujungnya adalah dosa. Dosa akan menghasilkan maut, kebinasaan. Tapi kalau hidup saudara dipimpin oleh roh sebagai akibat karena manusia roh kita terus dibangun, maka yang terjadi apa, saudaraku? Kita akan dipimpin kepada kehidupan. Saya mau ajak saudara membuka Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Ya, ini ayat yang terakhir yang ingin saya berikan kepada saudara. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai 26. Boleh kita baca bersama-sama, ikuti saya. Judul perikopnya, hidup menurut daging atau roh. Jadi ada dua pilihan. Saudara mau terus hidup oleh daging, ujungnya adalah masalah, persoalan, pergumulan, kekalahan, kefrustrasian. Tapi ada pilihan yang kedua, yang harusnya kita nggak perlu terus alami kekalahan dalam hidup ini. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh. Kenapa kita hidup dipimpin oleh roh? Karena dia sudah menjadi pemenang dalam keberadaan kita. Sebab dia yang terus dibangun, diberi makan. Kita baca dari ayat yang ke-16 dari Galatia pasal 5. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Dan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apalagi? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan keinginan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Pagi hari ini saudaraku, mari kita saudaraku mengambil keputusan untuk membangun kehidupan manusia roh kita. Salah satu caranya saudaraku adalah dengan kita berdoa dan berpuasa 21 hari ini, yang bertujuan saudaraku untuk mengistirahatkan, menonaktifkan seluruh tuntutan-tuntutan kebutuhan lahiriah kita. Dengan tujuan apa? Supaya kita punya fokus untuk saudaraku membangun, melatih ulang indera rohani kita agar teraktivasi, sehingga saudaraku keinginan roh ini yang dikedepankan. Oh, selama ini daging lahir ini sudah terlalu banyak dituruti, diberi makan. Ini waktunya kita memberi makan menuruti keinginan roh. Alkitab mengatakan saudaraku, ayat 18 tadi dari Galatia pasal yang kelima, jikalau kamu memberi dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksudnya saudara? Kalau saudara memberi diri dipimpin, hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, maka saudara tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat artinya adalah orang-orang saudaraku yang memang dia melakukan firman Tuhan, tidak mau melakukan dosa, bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena Taurat. Apa itu? Takut dihukum. Itu artinya hukum, makanya disebut hukum Taurat. Ada hukuman kalau saudara melanggar firman. Karena banyak orang Kristen ditanya, kenapa kamu tidak mencuri, membunuh? Oh, nanti saya ditangkap polisi. Kenapa kamu tidak free sex? Oh, nanti saya kena HIV/AIDS. Kenapa kamu tidak lakukan ini? Oh, nanti saya masuk neraka. Itu adalah apa saudaraku? Perintah yang kita memang lakukan tapi di bawah hukum Taurat. Tapi sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dia melakukan semua perintah Tuhan, bukan karena takut ini, takut mati masuk neraka, tapi karena didasari mencintai Tuhan. Artinya apa? Dia tidak melakukan dosa bukan karena takut akibatnya, tapi karena sudah tidak selera lagi dengan dosa. Kenapa bisa tidak selera dengan dosa? Karena ada yang jauh lebih menarik dari dosa. Ada kehidupan yang jauh lebih nikmat dari dosa. Apa itu? Ketika kita hidup mencintai Tuhan, hidup bergaul karib akrab dengan Tuhan. Seperti Henok yang menghabiskan ratusan tahun bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Nuh yang hidup saudaraku tidak bercacat celah karena bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Daud yang 7 kali sehari saudaraku terus membangun keintiman dengan Tuhan. Seperti Daniel, orang sibuk saudaraku, tapi 3 kali sehari dia selalu berdoa di tingkap atas yang menghadap ke Yerusalem di lantai atas kamarnya. Buat orang-orang ini kenikmatan hidup, kepuasan hidup adalah ketika ada realita Tuhan yang terus mencengkeram menyertai kehidupannya. Saudaraku, 21 hari ini saya meyakini kehidupanmu akan kembali diselaraskan. Engkau akan bisa melihat kembali kepada inti dari makna hidup ini. Kehidupan kita akan didefinisikan ulang. Kesibukan kita akan didefinisikan ulang. Karena ternyata kesibukan-kesibukan yang kita kerjakan di waktu-waktu yang lampau, tidak ada satupun yang Tuhan diuntungkan di situ. Tapi hari ini kita mau mengambil waktu seperti Maria, yang duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan Tuhan berbicara. Setelah kita mendapat arahan tuntunan Tuhan, barulah kita melakukan apa yang Tuhan arahkan. Inilah yang disebut, kalau banyak orang menyebut istilah ora et labora. Apa itu? Berdoa dan bekerja. Jadi jangan kerja dulu. Kalau nggak ada tuntunan Tuhan, apa yang saudara mau kerjakan. Tapi sebaliknya saudaraku, kita juga harus bekerja dari hasil arahan yang kita terima di dalam doa kita. Mungkin banyak hal yang belum bisa kita lakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Apa yang harus saya lakukan, bisnis apa yang saya harus rintis Pak di masa-masa sulit ini. Tapi ini yang saya tahu saudaraku, arahan dari Tuhan pasti akan diberikan kalau engkau memiliki telinga rohani yang dengar-dengaran mendengar suara Tuhan. Inilah message yang saya bisa sampaikan di hari pertama ini saudara, yaitu engkau dan saya adalah makhluk roh. Bisa tunjuk sebelah kanan kirinya, bilang begini, Ngana adalah makhluk roh, kau adalah makhluk roh.
semua saudara adalah makhluk roh. Manusia, kita orang percaya adalah makhluk roh. Saya beri intro sedikit. Besok kita akan belajar bagaimana Pak saya membangun manusia roh saya. Kalau saudara mau membangun manusia tubuh saudara, gampang. Beri makan pagi, siang, malam, olahraga, kasih vitamin C, fitness, itu membangun manusia tubuh atau lahiriah. Nah, kalau membangun manusia roh itu caranya pakai apa, saudara? Nah, siapkan diri saudara, besok kita akan melanjutkan prinsip membangun manusia roh ini lebih dalam lagi. Terima kasih saudaraku, saudara yang sudah berusaha dan mengambil harga untuk bangun pagi hari ini. Saya tahu ada banyak dari antara saudara yang tidak terbiasa. Mungkin awalnya saudara berat, tapi ayo bersama-sama saudaraku, bersama-sama 21 hari ini kita tuntaskan. Nah, kalau saudara yang merasa setelah mendengarkan firman ini, Pak, abis ini aku mau melanjutkan doa lagi deh, penyembahan, aku masih bergairah seperti Tuhan memberikan dorongan terus untuk aku melakukan penyembahan. Silahkan saudaraku, itu jauh lebih baik. Nanti di pukul 7 pagi, saudara akan menerima daily devotion dari kami yang akan kembali masuk ke handphone saudara. Renungkan daily devotion itu. Oke? Sebelum saya akhiri message di hari pertama ini, boleh angkat tangan saudara, saya melepaskan doa berkat buat saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran yang kami bisa terima di pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami akhirnya tersadar bahwa kami adalah makhluk roh. Bahwa seperti Engkau adalah roh. Pada hakikatnya sebenarnya kami bukan hanya makhluk lahiriah saja, tapi kami juga adalah makhluk roh diciptakan di hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhanlah tempat terbaik kami untuk kami menikmati segala kemuliaan pesona-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ajar kami Tuhan untuk memfungsikan seluruh keberadaan indera lahiriah dan indera rohani kami. Tidak hanya melihat hal-hal yang lahiriah sementara ini, tapi kami bisa melihat dan membangun kehidupan yang tidak kelihatan, tapi yang kekal, yaitu kehidupan manusia roh kami. Aku berdoa sepanjang hari ini biarlah semua jemaat GBPM aman dalam lindungan Tuhan. Walaupun mulai hari ini banyak dari antara kami harus lockdown, kami harus ada di rumah, tapi kami percaya Tuhan, ini bukan waktu yang menyiksa, bukan waktu yang membosankan, tapi inilah waktu yang betul-betul kami nikmati. Mampukan kami sampai nanti paling lambat jam 3 sore kami bisa berbuka puasa, sehingga kami akan terus alami kemenangan sampai kami besok ketemu di hari yang kedua dalam prinsip membangun manusia roh berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat melanjutkan doa saudara yang mau kembali melanjutkan doa dan penyembahan. Saudara yang mau beraktivitas, selamat beraktivitas. Kemenangan menjadi milik kita semua. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.